Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Kampus Undip yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Kamis ini alhamdulillah kita bisa bersua, dan juga dengan demikian hari ini kita sudah masuki separuh lebih dari, atau sudah sepertiga, hampir sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan melanjutkan mengaji. Hari ini kita ngulang kembali babnya Bapak sekalian. Babnya kemarin sudah kita bahas banyak hal. Maka hari ini kita akan bahas bab mengenai ikhlas dan menghadirkan niat. Yang tentu dasarnya adalah di dalam surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan Allah berfirman, dan mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya atau ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikianlah agama yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata mukhlisin, ikhlas, di dalam bahasa kita sehari-hari seringkali dimaknai bahwa ikhlas itu tidak punya pamrih. Ikhlas itu adalah kondisi di mana kita menjalankan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Namun sebenarnya kata ikhlas itu tidak berhenti di sana. Ikhlas itu adalah kondisi di mana kita melakukan satu perbuatan, baik amal lahir, batin, yang tentu boleh kita punya mengharap imbalan. Imbalannya hanya dari Allah. Itu namanya ikhlas ya. Ikhlas itu kita punya harapan, harapannya pada Allah. Orang boleh berharap pahala, orang boleh berharap dijauhkan dari musibah, atau orang banyak bisa berharap boleh juga saya hanya menjalankan karena ridha Allah. Nah, di dalam menjelaskan hadis tersebut, Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin menjadikan satu hadis, saya kira hadis ini populer ya, tapi mungkin kita juga perlu membaca ulang. Yang di dalam hadis itu ada satu riwayat terkenal dari Abu Hafsin, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu nama lain dari Umar bin Khattab, karena beliau tidak ingin dipanggil sebagai Khalifatul Rasul atau pengganti Nabi. Beliau maunya dipanggil sebagai Amirul Mukminin, memimpin orang-orang yang beriman. Abu Hafs, nama lain beliau adalah panggilannya Abu Hafs, bapaknya Hafsah, karena putri beliau Hafsah adalah istri Nabi. Umar ibn Khattab, ibnu Nufail, ibnu Adi al-Uzza, ibnu Riyah, ibnu Abdullah, ibnu Qurt, ibnu Razah, ibnu Adi, ibnu Ka'ab, ibnu Nu'ay bin Khalid al-Qurshi al-Adwi. Jadi nama-nama orang Arab dulu itu panjang-panjang, dan mereka itu ingat silsilah. Maka dalam bahasa Indonesia sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajaratun nasab, pohon nasab yang dibuat orang-orang Arab dulu punya sejarah panjang nasabnya, yang itu kemudian kita ambil alih kata itu menjadi sejarah, gitu kan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Riwayat Bukhari dan Muslim ini ya, namanya Imamain, atau yang dikenal juga dengan muttafaq alaih. Sepakat muttafaq alaih itu kitab paling sahih yang dianggap sebagai kitab hadis terbaik adalah kitab Bukhari dan Muslim, sehingga umat Islam itu pasti hampir menerima kitab ini, isinya dianggap sahih. Meskipun ada 5 hadis di Bukhari yang secara isi dianggap pada sebagian ulama yang keberatan, namun secara riwayat tidak ada yang bermasalah di situ. Nah, kesempatan ini kita tidak membahas itu ya. Maka di dalam satu
riwayat ini dikatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demikian Umar mengatakan, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kenapa ini muncul hadis ini, Bapak sekalian? Ini hadis yang sekarang sapu jagat ya. Karena sebanyak puluhan ibadah itu kemudian harus pakai niat. Puluhan ibadah harus pakai niat. Tapi hadis ini sendiri awalnya tidak terkait dengan ibadah apapun. Bagaimana demikian, Bapak sekalian? Di dalam satu riwayat ada sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrahnya tidak diniati karena mencari ridha Allah. Demikian, kenapa bisa mengetahui demikian? Karena ternyata dia itu hijrah mengikuti seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi ada juga ya orang hijrah karena mengikuti yang dicintainya. Sampai sekarang masih ada ini, barangkali ada mahasiswa kuliah ke tempat lain mengikuti siapa yang disukai, mungkin ada zaman sekarang, tapi mungkin jarang ya. Tapi itu terjadi pada zaman Nabi. Ketika mendengar itu, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Ditambahi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha lidunya lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah pada Allah dan Rasulnya. Kata hijrah itu dulu artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dijelaskan di dalam bahwa tidaklah hijrah ba'dal fath. Sudah tidak ada lagi kewajiban umat Islam hijrah pindah tempat setelah penaklukan Mekah. Bahkan di dalam hadis-hadis nanti dalam yang lain dikatakan tidak dianjurkan atau disarankan orang muslim yang kena musibah untuk tetap tinggal di negerinya, bahkan demikian. Nanti di bagian bab sabar itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Nah, hijrah diartikan sekarang sebagai minadz zulumati ilan nur, dari cahaya kegelapan menuju cahaya, dari jahiliyah menuju Islam atau iman, dari ketidaktahuan mengenai agama mengenai tahu ilmu agama, dan dari kehidupan di mana kita tidak diwarnai oleh wahyu, kehidupan diwarnai oleh wahyu. Itu namanya hijrah saat ini, Bapak sekalian. Maka barang siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan niatnya itu. Tapi barang siapa hijrahnya, ya, hijrahnya ini adalah lidunya yusibuha, ingin mendapatkan dunia, li imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi satu orang perempuan, ya itu yang akan dia dapatkan. Artinya dia nggak dapatkan pahala dari Allah karena memang niatnya bukan untuk Allah, gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini kemudian melahirkan kaidah fikih yang sangat terkenal ya, al-umuru bimaqal sidiyah. Segala persoalan tergantung tujuannya. Ini biasa dipakai kemudian kalau ibadah mahdhah ada niat, nah, gitu kan, sholat, puasa, haji dan lain-lain ada niatnya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, perbuatan-perbuatan biasa yang diniati kebaikan, maka dia menjadi sabilillah. Nah, itu menjadi sabilillah. Jadi ada pemilihan karena itu. Lah untuk ibadah mahdhah niat itu fungsinya apa? Untuk ibadah mahdhah niat itu fungsinya ada dua. Satu, membedakan yang wajib dengan yang sunnah. Membedakan ibadah dengan non ibadah. Misalnya sama-sama mandi. Mandi saya itu mandi junub atau mandi biasa, hanya karena segar ya. Niatnya menentukan. Oh, ini mandi sholat Jumat, sunnah Jumat, ataukah mandi sekedar biar tidak bau keringat. Yang menentukan apa? Niatnya. Nah, itu makanya di dalam banyak kaidah-kaidah agama, niat ini menjadi kunci. Maka dalam penjelasan lain, la siyama lima lam yubayyis siyama minal lail. Tidak sah puasa seseorang yang tidak menetapkan niatnya sampai sejak malam hari. Sehingga beberapa imam seperti Imam Syafi'i menyarankan niatnya setiap malam. Namun beberapa imam membolehkan niatnya hanya di awal Ramadan. Karena setiap bulan Ramadan otomatis Bapak Ibu niat puasa apapun akan berubah menjadi puasa
Ramadan. Oh, Bapak Ibu niat Senin Kemis, nggak bisa. Otomatis akan menjadi Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, bab niat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian ada banyak kisah-kisah yang menarik dari para sahabat ini yang bicara mengenai niat ini. Ada satu cerita ya di dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Ahnas wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja danani yatasaddaqu biha fa waddaha inda rajulin fil masjid fajitu fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa qasamtuhu ila Rasulullah sallam faqala laka ma nawaita ya Yazid malaka makhtaya ma'an riwayat Bukhari. Jadi ini ada sahabat 3 orang ini sudah masuk Islam, mulai dari kakek, bapak sama anaknya. Bapaknya namanya Yazid, anaknya namanya Ma'an. Ma'an. Si Yazid ini berniat untuk bersedekah beberapa dinar. Berapa dinar itu berapa? Pak, dinar itu kan uang emas. Saya nggak tahu ukurannya berapa dinar itu. Kalau kita lihat sekarang dinar mungkin 1 dinar itu sekitar 4 gram. Jadi 1 dinar itu sekitar senilai 4 gram kali berapa sekarang? 800.700. Jadi orang itu sedekah senilai 3 juta. Diletakkan beberapa ini, mungkin beberapa, tidak hanya 1. Dia ke masjid, bapaknya ini niat sedekah diletakkan di samping orang. Nah, mungkin dia tidak ngomong karena ikhlasnya itu, sudah sampai nggak ngomong-ngomong. Nah, saya kadang-kadang kalau ada orang nyumbang untuk bangun masjid atau pesantren, bilang hamba Allah, saya bilang suruh dicatat aja namanya. Kenapa? Biar nggak ketelesut. Meskipun orangnya bilang nggak usah dicatat, kadang-kadang kita minta catat biar nggak ketelesut. Kadang-kadang biar hitungnya gampang, nanti hamba Allah banyak bingung yang mana. Kadang-kadang begitu saya tulis begitu. Setelah mengeluarkan sedekah ini diletakkan di dekat orang, anaknya datang, si Ma'an itu datang, lalu diambil uang itu dibawa pulang. Nah, ketika sampai di rumah, bapaknya kaget loh. Kenapa uangnya kau ambil? Oh, niat sedekah kok diambil putranya. Lalu kemudian ia datang ke Nabi. Jadi si Ma'an yang anaknya itu menginisiatif ngajak bapaknya ke Nabi. Dan lalu melapor pada Nabi. Demi Allah, si bapaknya bilang, uang itu tidak saya sedekahkan untuk anak saya ini, untuk si Ma'an ini, untuk kamu Ma'an, tidak. Maka Rasulullah mendengar cerita itu, beliau mengatakan begini, "Hei Yazid, bagimu apa yang kau niatkan? Wahai Ma'an, bagimu apa yang kau ambil?" Artinya apa? Bapaknya sudah dapat pahala karena sedekah. Anaknya dapat untung dari mengambil sedekah itu. Nah, ini kan menarik ya, dua-duanya dapat kebaikan dari Nabi. Tapi ini nggak boleh jadi sarana khilah ya. Khilah nanti bapaknya nyuruh, "Nak, letakkan uangnya di masjid." Begitu datang anaknya suruh, "Nak, ambil lagi." Itu nggak boleh, itu namanya khilah. Itu dalam hukum khilah itu ada orang bilang khilah itu seperti apa? Khilah itu Bapak Ibu punya kambing, kalau 40 tahun kan harus zakat 1 ya. Nah, kalau kemudian sampai 1 tahun Bapak Ibu jual 2 kambingnya, maka Bapak Ibu tidak wajib lagi bayar zakat karena kambingnya nggak 40 lagi, nggak mencapai nisab. Nah, kalau orang setiap kali kambingnya berjumlah 40 sebelum 1 tahun sudah dijual 2, ya dia nggak akan pernah zakat. Tapi itu namanya khilah. Maka orang dulu bilang khilah itu ada hukumannya juga. Hukumannya apa? Kata orang di pesantren dulu, khilah itu hukumannya nanti dia itu dimasukkan di tong di akhirat kayak gitu. Nanti akan dibakar. Ketika dia menangis, "Kenapa saya dibakar?" Maka Tuhan mengatakan, "Saya tidak membakarmu, saya membakar tong saja." Karena ini khilah juga dari Tuhan. Ini dulu memang sering menjadi persoalan. Intinya Bapak sekalian, bahwa ternyata orang berniat itu bahkan andaikan tidak tercapai pun dapat pahala. Nanti akan dikuatkan
kepada satu riwayat lain yang banyak yang kemudian berbicara mengenai mana yang masuk surga. Ditegaskan lagi di dalam satu hadis dari Abu Hurairah inda Abdurrahman ibn Sakhrin qala Rasulullah sallallahu inna Allah yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dikatakan nama lain Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin, karena dia itu disebut Abu Hurairah karena dia tinggal di Sofah kan, dekatnya Masjid Nabi, dan biasa dia itu muter-muter di dekat Nabi. Sehingga Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun, tapi hadisnya paling banyak, ada 4.000 kalau nggak salah. Yang kedua Aisyah, yang ketiga Ali kalau nggak salah urutan hadis terbanyak itu. Orang Barat itu heran, kenapa Abu Hurairah itu masuk Islamnya baru, hadisnya banyak. Ya karena dia tinggalnya di Sofah. Sofah itu dulu Masjid Nabawi, persis samping rumah Nabi. Nabi kemana saja diikuti Abu Hurairah, dan dicatat, diingat-ingat dalam ingatannya apa saja sabda Rasulullah itu. Mungkin yang lain ikuti tapi tidak ingat-ingat. Coba Anda ngikuti dosen Anda lah yang mahasiswa ya. Anda kuliah berapa hari, berapa kata dosen yang Anda ingat-ingat itu? Mungkin tidak banyak juga. Atau Anda ingat-ingat bapak Anda pernah pesan apa? Kalau ditulis berapa buku itu, berapa? Jangan-jangan hanya berapa kata yang diingat-ingat. Kenapa sekian lama berinteraksi dengan bapak ibu tidak mendapatkan riwayat banyak? Ya mungkin tidak begitu memperhatikan. Beda dengan Abu Hurairah ini. Dia mengatakan begini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan bentuk kalian, tetapi dia melihat amal-amal dan hatimu. Jadi di dalam agama ini dikatakan semua orang sama di hadapan. Bagi orang Indonesia ini hal biasa sekalian. Ini tidak ada anehnya. Saat ini Bapak Ibu sholat ke masjid boleh saja, nggak ada anehnya. Tapi di India sekarang jadi masalah Bapak sekalian. Karena ada namanya kasta Dalit. Dalit itu kasta paling rendah yang tidak boleh disentuh. Bahkan dia tinggal makan tidak boleh bersama orang biasa itu, dan akibatnya mereka masuk Islam. Dan orang India marah sekarang, dan orang Islam dianggap merebut umatnya. Salahnya sendiri. Itu ke kuil aja tidak boleh masuk. Dia rumahnya pinggir-pinggir jalan gitu. Nah terus begitu masuk Islam, pada marah ya. Kenapa masuk Islam? Kenapa diambil? Karena orang Dalitnya sendiri berpikir, saya kalau begini terus saya tidak pernah jadi orang bermartabat, nggak dihargai saya. Karena begitu dia kaya, punya mobil atau motor, tetangganya yang suku lebih kasta lebih tinggi, kasta Sudra atau Aisyah, itu akan merampas motornya. Dianggap tidak layak orang Dalit punya motor. Yang punya motor hanya orang-orang yang di atasnya boleh gitu. Lah ini membuat dia marah. Lah ini hal sederhana ternyata berarti sekali. Ada satu riwayat lagi yang ini menunjukkan niat menentukan. An Abi Bakrah Nafi' bin al-Harith Al-Thaqafi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nari. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil wa ma ba'lul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Jadi dari Abu Bakrah Nafi' bin Haris As-Saqafi, dia bertanya, Nabi bersabda, jika dua orang Islam Muslim bertemu dengan pedangnya, maksudnya bukan main pedang-pedangan, tapi yang dimaksud adalah perang. Ya kita berharap tidak ada perang ya, bukan hanya dengan Muslim ya, perang dengan seluruhnya tidak kita doa, kita tidak berharap doa dengan perang dengan siapapun di Indonesia ini ya. Kalau maka di hadis dilarang perang sesama Muslim. Tapi secara pesan saya kira tidak hanya dengan Muslim ya, seluruhnya yang dalam kondisi aman ya. Saya kemarin baru dari Ambon, sepanjang mobil ya, dijemput dari bandara, sopirnya cerita tentang konflik Ambon. Begitu mau pulang
dari buka bersama itu sampai besok paginya ketemu satunya lagi, ceritakan perang Ambon lagi. Ternyata sangat sangat berkesan bagi mereka itu. Karena pesan perang Ambon itu kata dia hampir separuh bangunan di kota Ambon itu rusak, dibakar, rusak, seterusnya itu. Setelah 20 tahun saya tanya, loh ini kan sudah utuh kembali ya? Ya, tapi belum seluruhnya. Banyak beberapa yang belum bisa dibangun lagi karena nggak punya uang. Ada lagi yang dia bilang, waduh kondisinya seperti ini, Masya Allah. Masih punya ingatan nggak? Ya kadang-kadang masih teringat juga karena dia mengalami lihat orang mati, orang dibunuh sesama tetangganya sendiri ya, dibunuh oleh temannya sendiri, dilukai oleh orang-orang yang dia kenal kadang-kadang itu, bukan dia nggak kenal ya. Itu Masya Allah bagi dia itu. Saya makanya ya semoga tidak terjadi lagi lah ya. Karena dia sudah katanya bilangnya, ya Allah ini sudah merasakan dulu tembak-tembakan, pedang-pedangan, rebutan tempat, rebutan wilayah dan seterusnya itu. Ya itu tahun 99 ya sampai 2002 kalau nggak salah, hampir 3 tahun gitu sekalian. Saya Masya Allah, untung aja kita sekarang sudah aman ya, Masya Allah. Maka di dalam hadis ini dikatakan, jika dua orang Islam bertemu dengan pedangnya, fal qatil wal maqtul fin, yang membunuh atau dibunuh masuk neraka. Maka kemudian sahabat ini heran, si Abu Bakar Hanafi ini, ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasulullah, yang ini benar, ini pembunuh ini, oke lah. Dia masuk neraka, oke, karena membunuh orang, membunuh muslim. Wa ma bahlul maqtul. Terus apa urusannya orang yang dibunuh? Oh, dia dibunuh kok. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah SAW, man qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Iya, meskipun dia terbunuh, tidak membunuh, tapi dia tuh pengen sekali membunuh saudaranya itu. Sama saja, hanya saja dia sial, kena, meninggal gitu aja. Tapi kan niatnya sama. Andaikan dia yang menang, dia yang membunuh juga. Maka kalau kita lihat hadis ini sebenarnya Masya Allah ajaran Islam itu, ya Allah, saya kalau baca ini, aduh, kita ini kalau melihat ini sangat bagus sekali ya. Tapi menerapkannya susah. Orang Islam di mana-mana itu sering bertengkar juga, sering berperang juga di banyak tempat, di banyak wilayah, di banyak sering bertengkar, perang sampai bunuh-bunuhan juga. Masjid-masjid dibom itu Masya Allah. Yang bom ya orang Islam sendiri di banyak tempat. Kadang-kadang di luar negeri di beberapa daerah sana itu, Pakistan itu begitu. Masya Allah, di Indonesia alhamdulillah tidak ada begitu ya. Karena kita bersyukur begitu tidak ada. Kalau ada, ya kita bisa bayangkan di Sri Lanka itu juga bertengkar antar Muslim sendiri. Sri Lanka, di Afrika Barat, Afghanistan, mana itu? Ya Allah, saya bilang tidak perlulah gitu ya. Dan yang ketiga adalah bahwa di dalam riwayat ini juga ada ajaran mengenai seberapa besar sih pahala dari niat. Niat itu ada pahalanya enggak sekalian? Bapak Ibu, kalau sedekah niat saja dalam hati mau diberikan pada orang, lalu nggak jadi memberi, orang yang nggak tahu ya orang itu tidak merasa Bapak Ibu memberi apa-apa. Bapak pengen niat, ya Allah, saya kalau punya rezeki pengen nolong tetangga saya, mau saya berikan anaknya yang nggak mampu itu sepeda biar bisa naik sepeda. Tapi niat dalam hati lama-lama nggak dilakukan ya. Tetangganya ditanya, Anda dapat apa dari tetangga Anda? Tidak ada, dia nggak pernah beri apa-apa. Dia memang nggak ada. Gitu. Tapi di dalam urusan dengan Allah itu mudah sekali di dalam Islam. Maka dikatakan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila dhafin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala innahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah muttafaq alaih. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas. Abi Abbas itu bapaknya Ibnu Abbas. Dia salah seorang dari sahabat keturunan dari
Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi, berarti ini masih paman Nabi. Yang keturunannya nanti mendirikan Daulah Abbasiyah. Dan Ibnu Abbas adalah salah seorang ahli tafsir, karena Nabi mendoakan beliau, ya Allah alimu ta'wil, ya tafsir, faqihu fiddin wa alimu fit ta'wil. Jadi sahabat yang didoakan Nabi langsung jadi ahli itu adalah Ibnu Abbas. Yaitu jadikan dulu faqih yang paham agama dan ajari takwil, cara memahami menafsirkan Al-Quran. Maka dia tafsirnya banyak, Ibnu Abbas. Maka dikumpulkan dalam satu buku namanya Tanwirul Iqbas, tafsir Ibnu Abbas, itu terkenal sekali. Lah bapaknya namanya Abdullah bin Abbas menceritakan dari Rasulullah bahwa Rasulullah SAW mengutip firman Allah yang maha suci dan maha luhur, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Lalu semuanya itu dijelaskan. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Rasulullah, tapi Allah mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Tapi dia bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Tapi periwayatnya orang banyak sampai kuat sekali sehingga dianggap sebagai wahyu. Tapi kalau hadis qudsi, periwayatnya tidak terlalu kuat, ya senilai hadis-hadis lain, maka dianggap hadis qudsi. Ada yang katakan kata-katanya dari Nabi, maknanya dari Allah. Dia bilang begitu. Kalau Al-Quran makna dan lafalnya dari Allah, itu beda ikhtilaf ya. Siapa yang berkehendak melakukan kebaikan tapi tidak jadi dilaksanakan, Allah mencatatnya satu kebaikan. Enak bu sekalian ya, orang Islam itu. Siapa berkehendak berniat satu kebaikan tidak dilaksanakan, maka dapat satu pahala. Lalu barang siapa berniat melakukan kebaikan dan dia lakukan, maka pahalanya berapa? 10 sampai 700. Dalam hadis asyra amthaliha, 10 kali lipatnya. Dalam Al-Quran dikatakan kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Seperti menanam pohon, yang pohon itu punya 7 cabang, setiap cabang berbuah 100. Jadi 700 itu dalam Al-Quran ya. Barang dia berinfak seperti menanam pohon, yang pohon itu punya cabang 7, jangan masing cabang punya 100 buah. Jadi orang Islam itu kalau dipikir-pikir itu jadi harusnya masuk surga ya. Karena timbangannya mudah sekali. Sekali amal 700, sekali amal 10. Benar. Tapi apakah sedemikian itu pasti kita nanti timbangan amalnya banyak? Allah alam ya. Padahal di dalam hadis lain dikatakan satu subhanallah itu memberati timbangan. Subhanallah alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan kita bayangkan aja berat itu ya. Segitu banyaknya pahala. Apa kalau orang umroh atau haji lalu sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? Lipat 1000 kali. Kalau Bapak Ibu kalau haji kemudian di Madinah katakan 10 hari misalnya, itu pahalanya tinggal kalikan 1000 semuanya tiap hari. Apalagi ke Mekah 10.000 kalinya. Jadi umat Islam itu dipermudah sebenarnya untuk amal itu. Dan barang siapa yang berkehendak berbuat kejahatan tapi tidak dilaksanakan, maka dia dapat pahala 1. Enak lagi kan? Saya niat jelek, saya mau ngambil mangga milik tetangga, lalu nggak jadi dilaksanakan, pahalanya 1. Maka dalam definisi apa itu haram itu kalau usul fikih mendefinisikan atau fikih ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala karena meninggalkan dan disiksa karena melakukan. Ada seorang bertanya, saya pengen dapat pahala dari meninggalkan, ya kan? Caranya bagaimana? Bisa enggak? Dengan cara saya mencuri dulu baru tobat, maka dapat 1 pahala, gitu kan, niat meninggalkan. Atau saya niat dulu minuman keras, begitu minum sedikit ditinggal. Apakah begitu caranya? Gitu. Soalnya kalau tidak begitu kan tidak dihitung meninggalkan, nggak pernah melakukan. Gitu. Ya tidak begitu maksudnya. Maksudnya tidak demikian Bapak sekalian. Jangan disalahpahami bahwa tidak meninggalkan itu berarti harus melakukan dulu baru meninggalkan. Tidak demikian. Nah hadis ini mengatakan
niat jelek tapi nggak jadi dilaksanakan, itu sudah diberi pahala oleh Allah. Oh, saya pengen berbuat jahat pada orang nggak jadi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melakukan itu demikian, punya niat etikat barangkali ya, yang kemudian pengen satu saat marah sama orang ya. Tapi mungkin kita sadar ya Allah, ya, itu sudah dinilai pahala. Dan barang siapa berbuat kejahatan lalu dia melaksanakan, maka akan dicatat sebagai satu kejahatan. Nah, inilah enaknya sekalian. Jadi berbuat jahat dilaksanakan pahalanya satu. Loh, kalau gitu apakah kejahatan sedikit sekali pahalanya? Kalau saya bunuh cuma satu ya kan. Tapi kalau saya yang lainnya infak 700, berarti 700. Berarti saya kalau bunuh orang, merampok, berdosa, berzina, minuman keras, dosanya 4. Kalau saya infak sekali 1 juta, berarti pahalanya 7. Apakah bisa pahala itu menggantikan itu? Ada orang berpikir begitu kadang-kadang. Oh, saya berbuat buruk, saya bekerja yang buruk misalnya, dia berpikir begitu. Saya berbuat buruk, tapi saya ibadah. Ada satu teman saya yang kerjanya di, mohon maaf ini di satu tempat lokalisasi. Dia itu juga heran. Di lokalisasi itu pekerjanya juga rajin ke masjid. Jadi kalau subuh puasa begini dia keramas ya, ke masjid itu. Mungkin dia juga berpikir begitu. Saya berbuat dosa oke lah, tapi juga ibadah itu. Apakah demikian boleh? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya kalau membandingkan begitu. Tetapi memang niatnya orang harus meninggalkan kalau perbuatan larangan itu tidak boleh dilakukan dulu sebenarnya. Nah, ini yang harus diwaspadai, jangan salah dimengerti. Nanti itu dia pahami bahwa saya berbuat jahat tidak apa-apa, yang penting nanti berbuat baik. Karena kalau begitu nanti rusak dunianya. Tidak demikian maksudnya ya sekalian. Hadis terakhir yang saya kutip di sini untuk menjelaskan niat adalah satu riwayat panjang. Dalam riwayat ini yang mungkin kalau saya bacakan panjang ini, tapi kita ceritakan singkat ya sekalian. Ada 3 orang sahabat punya cerita Umar bin Khattab. Ada 3 orang, Nabi bersabda, dulu ada 3 orang berjalan mendapati gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Setelah perjalanan, nggak tahu karena hujan atau karena kepanasan di gua, dia masuk gua bertiga itu. Tidak tahunya ada batu besar dari bukit yang turun menutupi gua tersebut. Dan ketika mereka dorong-dorong, 3-tiganya tidak mampu. Lalu mereka berkata, salah seorangnya, sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan kalian dari bencana kecuali jika kalian mau berdoa kepada Allah dengan menyebut amal perbuatan kalian. Jadi riya bolehnya pada Allah, tapi tidak boleh pada sesama gitu kan. Salah seorang mereka berkata, ya Allah, saya dulu punya seorang ayah ibu yang sudah tua renta. Biasanya saya mendahulukan mereka dalam beri minum susu daripada keluarga saya. Jadi orang ini sangat patuh, sangat hormat pada orang tua, sehingga dia punya kambing, dia perah susunya, tidak diberikan anak istrinya, tidak diberikan langsung pada orang tua. Saat ini kadang-kadang kalau kita lihat banyak anak muda ini yang begitu menikah lupa dengan orang tuanya, nggak mau lagi. Kita didoakan dari semikian, Bapak sekalian. Dan saya pernah ketemu sendiri orang demikian itu. Dia dulu nikah dengan orang kaya, lalu tapi dia nggak terlalu berpendidikan, diajak ke kota besar di Jakarta. Kemudian ditinggal suaminya nikah lagi. Nah, punya anak satu tidak pernah diajari mungkin untuk taat orang tua ya, hanya dimanja. Begitu dia dicerai suaminya, anaknya sudah besar, anaknya nikah lagi. Dia tidak mau memelihara ibunya. Ibunya itu dibiarkan saja. Karena istrinya tidak mau suaminya ini membantu ibu. Dan akhirnya jadi pengemis di Jakarta. Dan bertemu dengan saudaranya, kaget saudaranya karena ibu-ibu itu mencari ini apa namanya, sampah di depan rumahnya. Jadi pemulung Jakarta. Padahal dia orang kaya, suaminya kaya. Begitu ditinggal suaminya, dia tidak ada yang ngopeni, anaknya nggak mau ngopeni. Di Jakarta jadi pemulung sama jualan di pasar, kadang-kadang mulung. Pas ketika mulung, persis di depan rumah saudaranya. Ya kebetulan di luar rumah.
Dia kalau ketemu orang selalu nangis dia. Nangis ingat anak laki-lakinya. Laki satu-satunya yang tidak ingat pada ibunya lagi. Dia nangis, begitu cerita anaknya nangis. Saya pernah ketemu, nangis betul dia. Cerita anaknya nangis. Menyesal mungkin ya, kenapa tidak diajari anaknya untuk taat orang tua. Betul-betul itu dia, nggak mau anaknya. Nah, ini si anak ini begitu memerah susunya diberikan orang tua dulu, sampai anaknya nangis saja tidak diberi. Hingga suatu saat ketika dia terlalu pulang agak malam, agak larut, mungkin dia merah susunya telat, orang tua sudah tidur. Diletakkanlah gelas itu di depan orang tuanya, di sampingnya, mohon maaf, sampai orang tua itu bangun di pagi hari baru diberikan pada ibunya. Dia mengatakan, ya Allah, ini jika Engkau ridhoi, maka bantulah kami. Akhirnya pintu gua itu terbuka sedikit. Yang kedua bercerita ganti. Saya mencintai seorang sepupu dari saya. Saya ingin sekali jatuh cinta dan menikahi dia, saya menggauli dia, tapi dia tidak mau dengan saya. Suatu saat saudari sepupu saya itu nggak punya uang. Dia kehabisan uang, lalu terpaksa datang ke saya. Dan dia minta pinjaman uang sekian banyak. Oke, Anda boleh pinjam, syaratnya saya gauli Anda sebagai ganti dari pinjam. Dengan terpaksa saudarinya itu sepupunya menerima. Oke, baiklah, saya terima. Karena butuh uang, diminta begitu, diterima. Begitu diajak ke kamar, sudah mau digauli gitu, si perempuan itu bilang, ingatlah pada Allah. Mau diajak kencan, suruh ingat pada Allah. Tapi dia untung orangnya orang baik ya. Begitu dibilang ingatlah pada Allah, dia itu langsung astagfirullahaladzim, enggak jadi. Si adik sepupu suruh pulang dan uangnya diikhlaskan, saya ikhlaskan. Ya Allah, jika ini kebaikan, tolonglah kami. Akhirnya pintu gua itu terbuka lagi. Dan terakhir bercerita juga, ya Allah, saya dulu pengusaha. Saya punya pekerja yang sudah bekerja, namun belum mengambil gaji, dia itu pergi. Sampai beberapa tahun nggak datang-datang. Suatu saat dia datang menagih uangnya dulu, menagih gajinya. Maka saya katakan kepada pekerja saya, silakan ambil kambing itu dan onta itu. Pekerja itu heran. Saya hanya minta kembalikan gaji saya. Kenapa saya disuruh ngambil itu? Jangan mengguyoni saya. Betul, ambillah berapa kambing. Kenapa? Karena uangmu dulu saya pergunakan untuk bisnis. Berputar-putar, untungnya banyak. Jadi adalah kambing dan itu juga onta. Jadi itu milikmu. Ya Allah, Masya Allah. Ini cari orang begitu susah ya. Sekarang itu kemarin ada orang nagih hutang. Hutangnya sudah 10 tahun lebih. 15 tahun lebih, 15 tahun atau berapa. Lah dulu mungkin beli nasi seharga berapa? Satu piring mungkin hanya 5.000. Sekarang mungkin beli nasi 10.000 kan? Nilai uangnya sudah separuhnya. Begitu ditagih, ya diberikan hanya sesuai itu. Tapi nilainya kan turun separuh sudah dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Lah ini enggak, dinaikkan justru. Inilah luar biasanya orang begitu. Dan akhirnya setelah diceritakan begitu, pintu buka itu di gua itu terbuka. Jadi mereka ini orang-orang yang niatnya lillahi ta'ala, yang ternyata bisa menolong mereka dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit. Ini Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan niat kita, taat kita kepada Allah beragama. Itu yang dimaksud dengan ayat tersebut, yang menjadi dasar dalam agama adalah niat. Ibadah-ibadah di dalam hukum Islam, semuanya itu mengatur lahiriah. Kalau akhlak, tasawuf itu ngatur hati ya, akidah ngatur keyakinan kita. Tapi kalau dalam hukum Islam, fikih itu hanya ngatur urusan lahiriah. Tapi ada satu wilayah fikih itu yang ngatur hati, itu niat ini. Niat ini. Karena kalau tidak ada niat, tidak sah sebagai ibadah itu. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya niat, mengikhlaskan. Maka di tengah bulan Ramadan ini saya kira tajdidun niat, memperbaharui
Niat itu penting karena suatu saat orang begitu lama dalam satu ibadah tantangan biasanya lupa. Kadang-kadang cenderung untuk lalai dengan niat awalnya. Orang kadang-kadang niatnya awal baik bisa jadi berubah seiring waktu karena kesenangan dengan sesuatu yang lain, karena hal lain berubah. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian ya, sebagai satu pengantar dari kajian pagi ini tentang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin yang dijelaskan dengan bab niat di dalam hati. Saya kira demikian. Terima kasih jika ada kesalahan datangnya dari kami sendiri. Jika ada kebaikan hidayah, tentunya punya hidayah mengubah hati manusia hanya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.